Halo semua, hari ini aku akan jelasin tentang imperialisme dan kolonialisme. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Sheila Minta Melati Jatmiko dari kelas 11 EPK atau Manajemen Perkantoran. Yuk sama-sama kita simak materinya. Zaman kolonial modern dimulai sekitar tahun 1500 Masehi, setelah penemuan Eropa tentang rute laut di sekitar pantai selatan Afrika pada 1488 dan Amerika pada 1492. Dengan faktor-faktor tersebut, kekuatan laut bergeser dari Mediterania ke Atlantika dan ke negara-negara berkembang seperti Portugal, Spanyol, Belanda dan Prancis, serta Inggris. Pengertian dari kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni. Koloni menurut bahasa Latin adalah pemukiman. Kolonialisme merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh para negara penguasa untuk mengembangkan kekuasaan pada suatu daerah maupun wilayah untuk bisa mendapatkan sumber daya dari wilayah tersebut. Kolonialisme secara umum dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Contohnya seperti Belanda, Spanyol, Portugis, serta Inggris. Para negara-negara tersebut telah berhasil menguasai negara lainnya, yang mana termasuk Indonesia. Selanjutnya ada imperialisme. Untuk imperialisme sendiri adalah sebuah istilah yang berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Sehingga imperialisme itu adalah sebuah sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain saat memperoleh kekuasaan maupun keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sendiri sudah ada dari abad ke-19 yang pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang adalah seorang Perdana Menteri Inggris saat itu. Imperialisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu serta tujuannya. Imperialisme berdasarkan waktunya ada imperialisme kuno yang telah muncul sebelum dari revolusi industri di Inggris yang termotivasi dari 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Lalu ada imperialisme modern, muncul setelah terjadinya revolusi industri. Terjadi karena adanya faktor ekonomi serta kebutuhan industri pada saat itu. Dan juga ada imperialisme berdasarkan tujuannya. 1. Imperialisme politik, untuk bisa menguasai seluruh dari kehidupan politik dari sebuah negara. 2. Ada imperialisme ekonomi, untuk menguasai dari sektor perekonomian dari negara lain. Ketiga, ada imperialisme budaya, untuk bisa menguasai nilai-nilai dari kebudayaan suatu negara. Keempat, ada imperialisme militer, untuk menguasai negara lain karena dianggap milik wilayah strategis serta kuat yang dapat memperkuat suatu pertahanan. Latar belakang dari kolonialisme dan imperialisme sendiri adalah bangsa Eropa yang masuk ke Nusantara memiliki beberapa sebab, seperti jatuhnya Konstantinopel di bagian Laut Tengah oleh kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453, merosotnya perekonomian dan bahkan perdagangan bangsa Eropa hingga terjadinya revolusi industri. Kejatuhan Konstantinopel ke bagian tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 menyebabkan akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di Laut Tengah menjadi tertutup sehingga membuat harga rempah di Eropa meningkat tajam. Bangsa Eropa yang kemudian terdorong untuk mencari dan akhirnya menemukan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah ke wilayah baru yang berada di bagian timur Eropa. Sehingga pada akhirnya mereka semakin berambisi untuk menguasai berbagai negara untuk merenggut keuntungan ekonomi serta kejayaan akan politik mereka, terutama pada wilayah-wilayah seperti di lingkungan Indonesia yang menjadi lokasi penghasil rempah-rempah seperti pala, cengkih, lada, dan lain-lainnya. Rempah-rempah yang dihasilkan di negara Indonesia akhirnya mendorong mereka untuk bisa melakukan kolonialisme dan serta imperialisme karena rempah-rempah pada saat itu menjadi sebuah komoditas yang sangat laris di Eropa. Bangsa Eropa kemudian menyebut Nusantara sebagai sebutan Hindia. Kedatangan dari bangsa barat ke negara Indonesia telah memberikan banyak perubahan pada kehidupan masyarakatnya. Banyak sekali peninggalan bangsa barat yang ada hingga saat ini, baik dari segi politik, sosial, ekonomi, bahkan budaya. You wanna get it down.